Upskilling and Reskilling. Instalasi penerangan dan tenaga 1 dan 3 fasa. Angkatan ke-21. Tahun 2024. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebutuhan akan sistem otomasi di bangunan modern menjadi semakin penting. Di era Industri 4, Building Automation System memungkinkan pengendalian dan pemantauan secara terintegrasi, meningkatkan efisiensi energi, keamanan, dan kenyamanan. Pelatihan ini diselenggarakan dengan metode Project-Based Learning yang memungkinkan pengalaman langsung dan penerapan nyata dari konsep Building Automation melalui pendekatan PJBL. Peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga langsung mengimplementasikannya ke dalam proyek nyata. Pelatihan di dua ini menjadi langkah penting bagi para tenaga pendidik dan siswa untuk memahami teknologi otomasi yang relevan dan aplikatif. Ini adalah hasil akhir dari Building Automation System yang telah dibangun. Sistem dilengkapi dengan berbagai macam sensor untuk mengatur pencahayaan secara otomatis sesuai kebutuhan. Tirai pintar yang menyesuaikan kondisi ruangan secara otomatis. Model PJBL Lukas dimulai dari pertanyaan esensial untuk menggiring kepada proyek, kemudian membuat desain perencanaan, menyusun jadwal pelaksanaan, memonitoring pelaksanaan proyek, melakukan pengujian hasil daripada proyek, dan yang terakhir adalah evaluasi. Sintaks model PJBL Laberas yang pertama, reflection, yang kedua, research, yang ketiga, discovery, yang keempat, application, dan yang kelima, communication. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mengingat pentingnya fungsi tandon air ini, tentunya harus selalu diperhatikan, tandon ini selalu dalam keadaan terisi air. Dalam proses pengisian air di tandon ini terdapat beberapa motor pompa air yang digunakan. Harapannya adalah beberapa motor pompa air tersebut dapat bekerja secara bersama-sama maupun bergantian untuk mengisi air di tandon. Di samping kami sudah ada contoh miniatur tandon air yang menggunakan dua pompa air. Nah, apabila kedua pompa air terus bekerja dalam waktu yang cukup lama tanpa dikontrol, tentunya akan menyebabkan pemborosan energi dan tentunya akan memperpendek dari umur motor tersebut. Bagaimana cara kita untuk melakukan penghematan energi dan menjaga umur dari pompa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami dari program Upskilling dan Reskilling, instalasi penerangan dan tenaga 1 fase 3 fase, merancang sebuah sistem pengisian pompa air otomatis. Motor yang digunakan akan bekerja sesuai dengan kondisi tandon. Apabila pada kondisi tandon air kosong, maka kedua motor akan secara bersama-sama mengisi. Sebaliknya, pada kondisi middle atau air berada pada posisi setengah bagian dari tandon, kedua motor pompa air akan bekerja secara bergantian untuk mengisi air di dalam tandon. Setelah mencapai tahap ini, peserta didik diharapkan melatih kemampuan 1. Berpikir kritis dan kreatif. Siswa mampu menganalisis masalah dan mencari solusi inovatif yang dibutuhkan dalam industri untuk pengembangan produk dan efisiensi. Sekarang kita masuk kepada sintek yang kedua, yaitu design a plan. Di sini kita akan menggambar diagram wiring menggunakan aplikasi yang bernama Proficad. Mengapa kita menggunakan Proficad? Pertama, itu sangat mudah digunakan. Proficad adalah perangkat lunak gambar listrik yang sangat mudah digunakan, terutama untuk pemula. Pengguna hanya perlu menambahkan simbol dan menghubungkan kabel. Yang kedua, banyak fitur.
Profiket memiliki banyak fitur yang bermanfaat, termasuk alat gambar untuk papan sirkuit. Ketiga, bisa membuat berbagai diagram teknis. Profiket dapat membuat diagram teknis seperti diagram listrik, pneumatik, dan hidrolik. Keempat, bisa digunakan di mana saja. Kemudian, setelah dari Profiket ini, kita akan mengkonversi ke diagram blok. Kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Logosoft. Kontrol dari jarak jauh dengan menggunakan smartphone atau laptop. Tidak perlu menginstal aplikasi khusus karena bisa diakses melalui browser. Interface user dapat dibuat ramah pengguna menggunakan aplikasi yang bernama LWE. Kemudian, Logosoft ini merupakan perangkat lunak yang mudah digunakan untuk perencanaan proyek. Program pengguna dapat dibuat memilih dan menghubungkan fungsi yang ada melalui RAG. Perangkat lunak ini menawarkan pengujian, simulasi, pengarsipan program sirkuit secara offline dan online. Yang kedua, berpikir kritis dan mandiri. Kemandirian dalam mengambil keputusan dan penyelesaian masalah membekali siswa menjadi profesional yang inisiatif. Tahap selanjutnya adalah pembentukan kelompok. Di dalam kelompok ini kita akan nanti bekerja sama dengan seluruh rekan-rekan yang ada di kelompok kita dengan tujuan agar proyek yang kita rencanakan itu kita bisa selesaikan, dan diharapkan seluruh anggota yang di dalam kelompoknya kita membagi tugas masing-masing agar tujuan proyek bisa tercapai. Pada tahap ini, peserta dibagi menjadi beberapa tim, kemudian menyusun rencana kerja dalam penyelesaian proyek. Pendataan dalam mempersiapkan kebutuhan alat kerja, bahan instalasi, dan komponen kelistrikan. Ini yang kira-kira ada yang mau dirubah atau bagaimana? Yang ketiga, siswa mampu berpikir kritis dan gotong royong. Berpikir kritis dipadukan dengan kerjasama, mengajarkan siswa menghargai ide orang lain, penting dalam lingkungan kerja tim. Pada sintak kali ini, monitor the student and the progress of the project yang kita lakukan. Pertama adalah mempersiapkan alat, bahan, dan komponen project sesuai dengan project automation building pada tandon air. Kedua, melaksanakan pekerjaan mekanik sesuai dengan gambar kerja, pemotongan pipa, kanal kabel, serta pembengkokan pipa. Ketiga, melakukan pemasangan panel, kanal kabel, pipa, serta komponen-komponen automation building pada tandon air yang berbasis smart relay. Selanjutnya, kami melakukan proses pengamatan atau wiring rangkaian pada panel, serta komponen-komponen automation building pada tandon air yang berbasis smart relay yang sesuai dengan kuil yang berlaku. Yang kelima, kami juga melakukan pengecekan pada sambungan-sambungan antar komponen dan proses pemrograman pada smart relay yang terpasang. Yang keenam, kami melakukan proses pengujian komponen-komponen yang sudah terpasang. Pada sintak monitor the student and the progress of the project, peserta pelatihan berpotensi menguatkan dimensi berpikir kritis, berpikir kreatif, serta bergotong royong.
Ada beberapa tahapan dalam membangun sebuah proyek instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Dimulai dari pembuatan garis referensi agar dapat memasang titik komponen. Selanjutnya memasang instalasi jalur pengkabelan untuk menghubungkan antara komponen. Rangkaian penyalur daya dan rangkaian pengendali untuk mengontrol beban dipasang setelahnya. Pengujian sambungan untuk memverifikasi bahwa komponen benar-benar terhubung. Pemrograman dilakukan untuk menyempurnakan metode pengendalian. Uji fungsionalitas memastikan sistem bekerja sesuai dengan pengendalian yang diinginkan. Halo semuanya, saya Smith Safiadi, saya Marlon Anderson. Bertemu lagi di video pembelajaran PJBL CAS. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan berkaitan dengan sintak 5, yaitu berkaitan dengan evaluasi hasil proyek. Tujuan daripada evaluasi hasil proyek pada pembuatan proyek pompa automation di sini adalah agar supaya pada saat dioperasionalkan pompa automation ini tidak mengalami permasalahan kelistrikan. Untuk evaluasi hasil proyek pompa automation ini kita melakukan pengukuran berkaitan dengan tahanan isolasi. Pengukuran tahanan isolasi ini kita menggunakan alat ukur yang namanya meter yang ditunjukkan oleh saudara kita Marlon, dan berdasarkan kuil 2011 di mana untuk pengukuran tahanan isolasi ketika kita melakukan pengukuran tahanan isolasi pada tegangan 1 fasa, kita menggunakan tegangan 250 volt DC, sedangkan tahanan isolasi yang diizinkan itu adalah 0,5 mega ohm. Sedangkan pada tegangan 3 fasa maka kita menggunakan tegangan 500 volt DC, di mana tahanan isolasi yang diizinkan adalah 1. Baiklah, kita melakukan pengukuran untuk tahanan isolasi. Pertama kita akan melakukan pengukuran tahanan isolasi dengan menggunakan meter pada ground dengan pada L1. Ground pada L1. Setelah di skala 500, setelah itu kita melakukan pengukuran dan hasilnya adalah tidak terhingga, sehingga dikatakan antara kabel fase L1 dan ground dalam kondisi baik. Nah, ketika dikatakan isolasi itu tidak baik, maka apabila kita membuat simulasi antara colok penjepit satu dengan yang lainnya ketika bergabung ditekan, maka dia akan menunjukkan pergerakan. Tik, tik, tik. Demikian hasil pengukuran tahanan isolasi pada proyek pompa automation untuk kelengkapan PJBL CAS di tingkat 5. Langkah selanjutnya adalah untuk mengoperasionalkan proyek pompa automation. Terima kasih. Dalam melaksanakan pengujian, kita harus memastikan di awal bahwa semua komponen berfungsi dengan baik. Pastikan smart relay aktif dan mendapatkan catu daya, serta input dan output yang tepat. Sensor akan membaca posisi air dalam tandon. Jika sensor paling bawah memberikan sinyal, maka seluruh pompa akan bekerja penuh melakukan pengisian. Pada saat sensor yang berposisi di tengah tandon memberikan sinyal, motor pompa akan bekerja bergantian. Hal ini diperlukan untuk mengistirahatkan pompa, sehingga memberikan potensi penghematan energi. Dapat dilakukan secara otomatis dengan aplikasi Building Automation System, otomatisasi pengisian tandon air. Sistem ini dilengkapi dengan indikator untuk memberikan informasi dari dalam tandon air.
termasuk jika terjadi permasalahan pada pompa ataupun saat dilaksanakan perbaikan dan perawatan. Hal yang sama menawarkan antarmuka menarik melalui smartphone, sistem SCADA yang dapat dikendalikan dan dimonitoring dari jarak jauh. Yang kelima, siswa mampu berpikir kritis dan gotong royong. Kombinasi ini membangun keterampilan analisis dan kolaborasi untuk solusi yang efisien. Evaluasi pembelajaran yang diperoleh. Setiap kita dapat mengevaluasi apa yang telah kita dapat atau kita kerjakan sesuai dengan pengalaman proses yang kita kerjakan, seperti kerja sama tim, perencanaan atau penyelesaian masalah dalam tim, dan komunikasi dalam tim. Kerja dari kelompok mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang berat adalah kendala pada komunikasi antar smart relay, di mana ada beberapa smart relay yang tidak kompatibel atau tidak cocok dijadikan server. Jadi pada saat mau mengendalikan dengan smartphone, itu IP-nya tidak terdeteksi atau tidak mau untuk koneksi antar device-nya. Jadi kendalanya itu, jadi kemarin kita mencari yang cocok, yang mana yang kira-kira kompatibel dijadikan server. Pelatihan Building Automation System di BUE telah menjadi langkah nyata dalam mempersiapkan tenaga profesional yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Melalui pendekatan project-based learning, setiap peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dalam merancang dan menerapkan sistem otomasi yang relevan dengan kebutuhan industri modern. Dengan ilmu dan keterampilan yang diperoleh, para peserta memiliki bekal untuk menerapkan teknologi otomasi di lingkungan mereka. Pelatihan ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi mereka dalam menciptakan skill solusi bangunan efisien dan berkelanjutan. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa.